Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudan Rahman dari Teknik Mesin 21B Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resistor. Nah, resistor ini adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan atau dapat digunakan untuk menghambat lajunya arus listrik atau membatasi banyaknya jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Resistor ini disingkat dengan huruf R dan satuannya ohm. Untuk fungsi resistor sendiri yang pertama sebagai pembagi arus, lalu pembagi tegangan, penurun tegangan, dan juga untuk menghambat arus listrik, lajunya arus listrik. Nah, resistor ini sendiri juga dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama kita bahas berdasarkan nilainya. Nah, untuk berdasarkan nilainya yang pertama ada fixed resistor. Fixed resistor ini memiliki nilai hambatan yang tetap. Nah, biasanya apabila bentuk fisiknya semakin besar, maka nilai dayanya juga semakin tinggi. Dan apabila nilai dayanya semakin tinggi, maka sifat tahan terhadap atau nilai tahan terhadap temperaturnya pun semakin tinggi. Nah, biasanya resistor yang berbahan kawat ini baik bentuk maupun nilai tahanan atau dayanya ini lebih besar daripada resistor karbon. Nah, lalu selanjutnya ada resistor nonlinear. Resistor nonlinear ini nilai hambatannya bisa berubah-ubah, tapi tergantung dengan faktor lingkungan. Contohnya faktornya yaitu cahaya dan temperatur atau suhu. Nah, resistor nonlinear ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada PTC atau Positive Temperature Coefficient. PTC ini nilai hambatannya tergantung pada suhu atau temperaturnya. Apabila temperaturnya semakin tinggi, maka nilai hambatannya juga semakin tinggi. Nah, lalu yang kedua ada NTC atau Negative Temperature Coefficient. Nah, untuk NTC sendiri ini kebalikannya dari PTC. Sama-sama nilai hambatannya bergantung pada suhu atau temperatur, akan tetapi apabila nilai temperaturnya semakin tinggi, maka nilai hambatannya atau resistansinya semakin kecil. Nah, lalu selanjutnya ada LDR. Berbeda dengan dua jenis yang saya sudah jelaskan tadi, untuk LDR ini nilai hambatannya ini bergantung pada intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahaya yang diterima oleh LDR atau light dependent resistor ini, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Nah, lalu selanjutnya setelah kita ada fixed nonlinear. Nah, yang ketiga atau yang terakhir berdasarkan nilainya yaitu variabel resistor. Nah, variabel resistor ini bisa berubah-ubah nilai hambatannya sesuai dengan yang kita butuhkan dengan cara memutar porosnya. Bisa dengan manual menggunakan tangan atau menggunakan obeng. Contohnya yaitu potensiometer dan trim pot. Selain berdasarkan nilainya, lalu ada juga berdasarkan bentuknya. Yaitu berdasarkan bentuknya itu yang pertama ada SMD atau chip, cylinder resistor, maupun resistor wire one. Nah, lalu yang ketiga, selain berdasarkan bentuknya, berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahannya yaitu berdasarkan karbon, wire, dan wire. Dan film, berdasarkan film juga. Eta film. Nah, simbol resistor ini yang paling umum adalah bisa dilihat ya, simbolnya zigzag. Garis zigzag. Nah, ada yang unik dari resistor ini adalah ada penggunaan simbol atau gelang warna pada resistor. Nah, biasanya ada beberapa warna-warna di resistor ini menunjukkan hubungan dengan angka. Bisa dilihat ya di sini warnanya. Ya, agar mudah menghafalnya, saya biasanya menggunakan hijau meo, kuhi bingu, bupu, emas, petak. Nah, untuk hijau berarti hitam, coklat, meo berarti merah, dan oranye ini jingga ya. Lalu kuhi, kuning, hijau, bingu, biru, ungu, bupu, abu-abu, putih. Lalu ada emas dan perak. Nah, untuk emas dan perak ini tidak termasuk digit, tidak menunjukkan digit ya. Dia ini menunjukkan nilai toleransinya. Abu-abu, perak, emas, dan ada juga yang nilai tak berwarna, kosong saja. Cara untuk membaca gelang warna pada resistor ini cukup mudah. Biasanya kan disediakan ada 4 warna ya. Nah, untuk untuk di gelang warna pertama, kedua, ini untuk misalnya
4 warna ya dalam resistornya, ada 4 gelang warna. Berarti gelang pertama dan gelang keduanya ini menunjukkan digit angkanya. Sedangkan untuk gelang warna ketiga ini menunjukkan pengalinya. Nah, sedangkan untuk yang keempat, warna keempat ini menunjukkan toleransinya. Nah, yang kelima pun untuk gelang warna yang 5 juga sama. Untuk gelang warna 1, 2, 3 menunjukkan angkanya, digitnya. Yang keempat pengali. Lalu yang kelima ada toleransinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sudah melihat video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.